Kali ini kita ngeliat nih, gimana caranya dokter THT untuk melakukan tindakan pembersihan kotoran telinga pada pasien. Contohnya pada pasien ini nih, kotoran telinganya lembek banget kan di dalam kayak gitu. Nah, ini gimana cara dokter THT untuk melakukan pembersihan telinganya. Nah, saya akan beritahu ya gimana caranya. Yang pertama, bisa pakai cara ini nih. Ini akan dilakukan tindakan spooling atau irigasi telinga dengan cara membilaskan menggunakan cairan steril ke dalam telinga atau cairan bersih yang dimasukkan kayak gini. Ini adalah surflow. Surflow itu adalah ujung tip untuk membersihkan telinga supaya airnya itu bisa terfokus ke dalam liang telinga. Jadi warna putih itu adalah ujung dari tip untuk membilaskan air ke dalamnya. Nah, pada saat dibilas ya, gambarnya tuh kayak gini ya. Kita lihat nih, dibilas kemudian ada kotoran-kotoran telinga yang mulai keluar. Kita lihat nih pelan-pelan. Nah, ini kita bilas lagi nih. Ini dibilas lagi. Nah, kita lihat ya. Kita lihat sama-sama nih. Ini dibilas kayak gitu. Nah, pada saat dibilas, keluarlah gambaran kayak keruh ya. Air keruh itu tandanya kotoran telinga udah mulai keluar. Nah, coba nih dibilas berulang-ulang. Dokter THT biasanya melakukan prosedur ini adalah prosedur rutin untuk spooling atau irigasi telinga pada kotoran-kotoran telinga yang kotorannya yang cenderung kayak gini nih, cenderung basah. Jadi kalau misalkan kotorannya basah, lebih baik kayak gini. Kenapa? Kalau lebih baik kayak gini biasanya supaya lebih bersih aja. Karena nanti di liang telinga itu kan biasanya masih ada sisa-sisa kotoran telinga yang nempel. Itu sulit untuk diambil secara langsung atau disedot. Biasanya dokter THT nanti akan melakukan tindakan pembilasan kayak gini. Berulang-ulang kita lakukan tindakan pembilasan kayak gini. Diulang-ulang sampai kita cek nih gambaran gendang telinganya. Kalau gambaran gendang telinga kayak gini tadi, yang masih ada kotoran telinganya, nah, kita bilas lagi, dipastikan pembilasannya. Tapi jangan lupa ya, ini tidak dianjurkan untuk dilakukan secara awam. Karena dokter THT dapat melakukan dengan cara ini karena pengalamannya. Karena apabila dilakukan dengan pembilasan yang terlampau keras juga, itu bisa mencederai dalam telinganya. Jadi nggak dianjurkan untuk dilakukan sendiri di rumah ya. Nah, ini dokter THT masih akan melakukan tindakan lagi nih. Dibilas berulang sampai kotoran telinganya keluar. Tuh, masih keruh kan? Nah, ini masih keruh nih. Nah, kalau masih keruh, tetap masih kita lakukan tindakan pembilasan terus. Masih dilakukan terus nih. Kita lakukan lagi, dibilas berulang. Tuh, masih keruh lagi. Kita bilas tuh sampai ada yang nempel ke kamera. Jadi kita bilas lagi ya, sampai bersih. Harapannya kalau misalkan bersih, pendengarannya pasien bisa langsung jelas. Karena kotoran telinga yang nempel di gendang telinga itu mengganggu gerakan dari gendang telinga sehingga dapat mempengaruhi pendengaran. Nah, ini dokter THT masih dibilas lagi nih sampai bersih. Nanti kita lihat apakah pasien tersebut merasakan hal yang sudah nyaman. Jadi kita biasanya tanya, apakah pendengarannya udah lebih jelas? Kalau udah lebih jelas, biasanya kita keringkan terus tindakannya udah selesai. Nah, ini kita lihat nih gambarannya seperti ini. Nah, ini udah bersih banget. Biasanya pasien dalam kondisi seperti ini udah nyaman banget. Jadi kita lihat ya, di jam 12 itu ada bercak kayak merah. Itu pasien sebelumnya pasti biasanya mencoba sendiri untuk membersihkan sendiri di rumah. Pakai cotton bud, ketusuk sampai luka. Syukurnya tidak sampai merobek gendang telinganya. Jadi pada kondisi ini syukur banget segera datang ke dokter THT, dibilas. Terus pada kondisi ini pasien gendang telinga udah bersih, walaupun ada luka iritasi ya, tetap kita lakukan penanganan juga. Tapi yang penting pasien sudah lega pendengarannya. Oke, sekian ya. Salam sehat, salam dokter THT.